lagi di channel OSIS SMP Negeri 33 Jakarta. Bersama saya Putri Nursyifa dan partner saya Khalifah Islami. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit bersama alumni dari SMP Negeri 33 Jakarta, alumni tahun 95. Ibu perkenalkan diri. Perkenalkan siapa-siapa. Nama saya Agustina Siti Asana Putri. Kami semua alumni SMP 33 tahun 95. Salam kenal. Oke, di sini juga ada Ibu Dewi selaku BK di SMP Negeri 33 Jakarta. Kita ngobrol-ngobrol santai-santai aja ya, Bu. Oke. Dari Ibu Agustina, apa sih Bu kegiatan setelah lulus dari sini? Saya setelah lulus dari SMP Negeri 3 ini melanjutkan ke SMK kejuruan sekretaris. Tapi selanjutnya dari SMK itu langsung bekerja tapi ke bidangnya melenceng dari sekolah langsung ke resto gitu kan. Iya. Ibu Siti. Lulus dari 33 saya juga ke SMK ambil sekretaris, lanjut lagi kerja, kebetulan bidangnya tetap sama, dan lulus itu selesai bekerja, berhenti, menikah, punya anak. Sekarang nih Anaknya berapa tuh kalau boleh tahu? dua, Cewek cowok? cewek cowok, yang satu SMK, yang satu masih SD. Sekarang Putri. Ya, terima kasih. Poetri. Potri. Oh, Putri. Beda satu huruf ya gitu ya. Iya, saya Putri. Jadi lulus itu saya melanjut ke SMA, yaitu SMA 3 Setiabudi. Terus kemudian masuk ke kedokteran. Terus kemudian juga ngambil spesialis, tapi sekarang merantau di Kalimantan Timur, Samarinda. Jadi lulusan FKUI sini. Cuma merantaunya aja, kerjanya aja di sana. Sekarang pertanyaan buat Bu Putri lagi nih. Kan Bu Putri mantan ketua OSIS tahun 1994. Ya. Gimana sih jadi ketua OSIS di zaman itu? Enak apa kurang? Dulu alhamdulillah sih, karena ibu-gurunya, bapak gurunya tuh sama teman-teman itu luar biasa, seperti teman gitu ya. Banyak dukungan lah. Banyak dukungan sebagai orang tua. Jadi dulu tuh kita semua dulu ini ya, apa namanya, kayak tempat curhat segala macam. Jadi karena didukung, jadi OSISnya tuh jauh lebih Semangat. Iya, lebih semangat dan lebih enak. Kita nggak merasa sendirian gitu. Jadi enak aja semua. Kebersamaannya ada. Ya, betul. Kompak. Kalau sekarang gimana? Komunikasi sih kalau itu. Komunikasi kalau yang sekarang susah. Komunikasinya susah. Komunikasinya kurang kalau sekarang di OSIS tahun ini. Wah, komunikasi terhadap guru atau sesama Sesama anggota jadi kurang. Iya. Dulu kita dulu nggak gitu ya. kami mungkin dulu Kita mau bareng-bareng ngobrol, kerja, ada project ya udah bareng-bareng. Tipsnya dong, tipsnya gimana? karena dulu kita kayak saudara, kayak teman-teman itu nggak cuma OSIS saja. Jadi biarpun OSIS nggak OSIS, kalau ada project kita kerjakan Ya, bersama bareng-bareng. gitu. Jadi kalau misalnya dulu ada hari Kartini Bu ya, memang nanti ibaratnya IO-nya OSIS-nya, tapi semua mendukung gitu. Jadi bisa caranya dari bidang-bidang lain. Jadi misalkan yang baca doa yang rohis, nanti yang isinya mungkin nanti MC-nya dari kesenian atau dari mana gitu. Jadi nggak cuma OSIS melulu. Jadi itu adalah kegiatan bersama Jadi gitu. nggak semuanya OSIS. Iya betul. Nanti ada
Iya. harus semua bisa diajak. Jadi mereka, oh iya anak OSIS nggak beda-bedain loh gitu. Ya, gitu. Ini kita bareng-bareng. Walaupun waktu pas ospek sih serem ospeknya gitu ya. Galak-galak kan ya. Kita parah banget nih aspek zaman dulu Ospek ya. zaman dulu, ospek zaman dulu. gitu. Tapi karena ospeknya kayak gitu, malah kita jadi kenal kakak-kakaknya karena kita dipaksa wajib tahu kakaknya siapa. Disiplin. Seru ya. Seru. Terus Dulu dulu pas seru banget. pelatih kang OSIS itu di Cibubur, ditutup matanya, suruh jalan, suruh macam-macam deh. Jadi sih untuk sekarang Iya, ini LDKS. LDKS. LDKS dulu, Jadi malam. jurit malam. Terus ya semua sih enak sih alhamdulillah. Jadi mentalnya juga pada kuat ya. iya. Dilatih mental ya. Tapi alhamdulillah sih kita biarpun kayak gitu sama kakak kelas nggak ada sih rasa benci walaupun kakaknya gimana gitu ya. Tapi kan karena itu Selesai kan ospek. bareng-bareng lagi. Setelah itu setelah ospek kami Biasa lah. ada malam keakraban kan. Nah udah akrab lagi gitu. Nah kayak gitu sih dulu. seru sih, iri sih lihat. Kalau sekarang ada gitu. Aslinya Kayaknya kalau sekarang sekolah LDKS ya. LDKS nggak ada ya. Serunya nanti di Kopassus. boleh. Kan beberapa kali kita ya di Kopassus. Kopassus itu apa itu? Di Kelapa 2 itu jadi kayak diberi gift itu. Oh. Tentara yang latih gitu. Bukan kita gurunya. Tentara mereka lebih untuk menerapkan disiplin itu mentalnya gitu. Jadi itu lebih berkesan pokoknya daripada guru-gurunya sendiri. Kalau guru-gurunya kan udah tiap hari ya. Iya. Gitu. Kalau ini kalau Nggak ada takutnya, nggak ada takutnya, nggak ada takutnya. Kopassus yang ngajarin kan mereka lebih wah gimana gitu. Jadi itu beberapa kali kita ke sana itu ada piagam-piagamnya itu yang dari Kopassus 2 kali lah kita. Nah mungkin tahun ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya. Kalau dulu waktu zaman kami PMR-nya yang bina itu angkatan laut. Oh, Untuk laut. Iya, jadi waktu itu karena kebetulan kita waktu itu ada bersamaan dengan kegiatan di SMP, kami akhirnya nggak jadi untuk yang Arung Samudra dengan angkatan laut yang tim PMR seluruh Indonesia nggak jadi karena waktu itu ada kegiatan apa gitu kan, jadi sama kepala sekolah jangan dulu gitu. Soalnya mungkin khawatir juga ya karena yang lain kan PMR-nya udah SMA, jadi yang SMP cuma kami karena dulu kami yang menang. Jadi yang menang tuh walaupun SMP diundang karena kami dulu kejuaraan PMR menang gitu. Jadi akhirnya diundang. Tapi kata dia saran dari kepala sekolah kan jangan, kalian masih terlalu muda. Kalau mereka udah SMA harus berhari-hari di kapal laut, nanti orang tua bagaimana gitu kan. Tapi ya itu undangan itu juga udah membanggakan ya Bu ya. Iya. Sudah SMP diundang untuk hadirin ini. Iyalah. Gitu sih. Seru ya. Sekarang masih ada PMR-nya. Masih tapi kalau kayak dulu gitu loh. Ayo dimeningkatin Sebenarnya lagi. sekarang pelatihnya lebih bagus loh dari PMI langsung. Dari PMI langsung. Kalau kita dulu ngeraba-raba ya, Iya. kakak kelas aja yang ngajarin. Sekarang kan dari PMI langsung. Nah kemarin tuh kan karena ada COVID, jadi kan ada yang harus dijaga. Nah kalau sekarang mudah-mudahan nanti sudah nggak ada COVID, jadi bisa berjalan gimana mestinya. Semoga kebersamaannya juga bisa. Iya. Nanti kata saya di sini nih, kita ngajakin bareng-bareng ya, enak tuh ya. Boleh sih. Nanti mungkin Desember kali ya kita gabung ya. Mudah-mudahan. Pakai mahan sama anak-anak, sama adik kelas. Sebelum ibu pensiun kali, ibu pensiun November ya. Iya November, jadi 1 Desember udah nggak di sini. Wah iya. Sekarang pertanyaan buat Bu Dewi nih. Bagi Bu Dewi sebagai seorang guru yang telah mengajar di SMP ini selama bertahun-tahun, apakah ada momen atau kenangan khusus yang membuat Bu Dewi merasa bangga dalam profesi sebagai pendidik? Pertanyaannya ya luar biasa. Dalam nih Bu ya. Dalam banget. Ya mungkin
kita memang Bu Dewi ini termasuk cukup lama ya. Jadi kalau ibu tuh dari tahun itu ada di situ tuh anak-anak 81, 82. Jadi itu alumni semuanya tuh. Jadi 88 lah yang benar-benarnya itu mengajar sampai saat ini. Nah, momen-momen itu pasti banyak ya, baik yang suka dukanya istilahnya gitu ya. Tapi dari sekian banyak momen yang ibu rasakan sebagai guru di SMP 33, kebanggaan, salah satu kebanggaan adalah kalau ibu bisa melihat anak-anak SMP 33 itu berhasil. Misalnya nih kakak Putri yang sekarang udah jadi dokter di Kalimantan ya. Jadi ibu dulu membayangkan gitu, makanya waktu kemarin ketemu membayangkan waktu ketemu masih SMP dengan wajah sekarang gitu kan ya. Waktu baru datang kan, Putri ya gitu, karena ibu masih membayangkan wajahnya waktu SMP gitu. Jadi karena sekarang pakai jilbab tapi giginya nggak berubah gitu wajahnya, karena rambutnya kalau dibuka pasti keriting. Ibu ingat rambutnya keriting, udah pasti ya, rambutnya keriting, kriwil kayak gitu, kecil mungil ya, kecil mungil gitu. Dulu masih bayangin kelasnya tuh ada di 9A, sekarang tuh ya di 9A ya Bu ya, kelasnya di situ 9A. Lari sana lari sini, lincah banget pokoknya Putri ini ya. Pas lari sana karena ketua OSIS, lincah lari sana ada kerja, pokoknya lincah banget Putri. Nah terus berhasil itu jadi seorang dokter, wah kayaknya bangga banget gitu ya, rasa bangga, walaupun ya bangga juga kepada Siti yang udah kerja juga ya, si Agustina, bangga lah kepada, pokoknya kita sebagai guru melihat anak-anak yang berhasil itu pasti senang, entah itu menjadi dokter, polisi, di sini kan ada yang jadi lurah ya, ada yang jadi camat, banyaklah anak-anak kita yang berhasil gitu, tapi ada juga memang yang tidak berhasil. Nah kepada yang nggak berhasil tuh memang kadang-kadang kita kalau ketemu di jalan tuh aduh sedih gitu ya, kenapa nih anak jadi begini gitu ya, apa dulu anaknya seperti ini sekarang jadi seperti ini, berubah gitu. Apalagi ada juga yang kita dengar kan ada yang terus dia pokoknya nasibnya kurang baik lah ya gitu. Nah itu juga sedih. Nah tapi kalau rasa bangga itu lihat anak-anaknya berhasil semua, bukan hanya jadi dokter ya, tadi ibu bilang entah itu polisi, camat, lurah atau apapun itu, rasa bangga yang luar. Jadi kayaknya tuh berhasil kita menanamkan, mendidik anak-anak itu menjadi orang yang berguna untuk masyarakat ya. Apalagi juga tetap attitude-nya dibawa gitu kan, percuma orang jadi orang berhasil tapi attitude-nya dia baik ya, akhlaknya nggak baik itu kan percuma juga. Tapi kita lihat kan anak-anak kita yang berhasil tuh yang jadi polisi, yang jadi camat, jadi lurah, jadi dokter, itu attitude-nya kita lihat sangat baik gitu ya. Jadi senang kita gitu, nggak sia-sia kita mendidik anak-anak kita. Nah apalagi nih istilahnya ibu kan tinggal beberapa bulan di sini ya Bu Dewi, tinggal beberapa bulan, tinggal menghitung bulan aja. Itu nanti kalau ibu pensiun juga mungkin ibu akan lihat di YouTube, lihat waduh ini anak Bu Dewi dulu Putri, terus ada yang beberapa yang kemarin itu ada dokter Rani ya, dokter Reni ya itu juga, terus juga yang lain-lainnya itu, jadi ya bangga banget deh rasanya, pokoknya tidak bisa terlukis dengan kata-kata. Oh ya ada rasa bangga kita jadi guru tuh, apalagi ya Bu Dewi guru BK tapi ibu bisa melihat anak-anak kita berhasil gitu, udah syukur banget, senang banget ya. Mudah-mudahan kamu juga nanti ya jadi orang ya, si Khalifah, Setio, Sabrina, Potri ya, mudah-mudahan mengikuti jejak kakak-kakaknya ya, sukses semuanya. Bukan Bu saya nggak jadi dokter, Bu saya nggak bisa matematika, biasanya anak kayak gitu ya kan. Orang berhasil itu tidak harus jadi dokter ya, tidak harus jadi dokter. Orang berhasil itu macam-macam profesi itu banyak banget ya, yang membuat kita menjadi berhasil itu bukan cuma dokter tapi banyak banget ya.
jadi apalagi sekarang ada YouTuber nih, zaman sekarang kamu YouTuber yang berhasil juga banyak ya, YouTuber yang berhasil banyak, ada lagi misalnya ada jadi hakim, ternyata ada pengacara dan lain-lain, banyak ya, profesi itu banyak banget. Tuh lihat di pohon karir, nanti kelas 9 udah sama Bu Dewi itu tentang karir ya, itu banyak banget profesi. Jadi kamu jangan, kalau orang berhasil itu konotasinya langsung dokter gitu, enggak selalu ya. Sekretaris berhasil juga banyak ya, pengusaha berhasil banyak gitu ya. Yang penting profesi yang kamu capai itu berguna bagi orang banyak, bagi masyarakat, itu aja. Bu Dewi, sebagai guru yang sudah mengajar bertahun-tahun, apakah ada pesan atau nasihat terbaik yang ingin Bu Dewi sampaikan kepada generasi muda di masa depan? Kepada generasi muda di masa depan ya, apapun atau sepintar apapun kita, ya sepintar apapun kita, tapi menurut Ibu Dewi ya, menurut Bu Dewi, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, tapi tanpa dibarengi dengan akhlak yang baik, attitude yang baik, itu kita tidak ada gunanya hidup, dan kita tidak akan diterima dimanapun. Kalau attitude kita, sikap kita, tingkah laku kita tidak sopan, tidak bisa menghargai orang lain, itu kita tidak akan diterima dimanapun. Jadi antara IQ, EQ, SQ ya, antara kepintaran, terus juga antara kedekatan kita kepada Tuhan, sopan santun, attitude kita itu harus sejalan ya, harus seimbang gitu, harus balance. Jadi nggak boleh lebih tinggi pinternya tapi attitude-nya nggak boleh yang kayak gitu ya. Attitude-nya bagus banget tapi IQ-nya nggak ada, nggak juga sih kayak gitu, harusnya ya seimbang deh. Jadi dengan kita dengan berbekal kepintaran, attitude yang baik, insya Allah diterima dimanapun kita berada. Pasti orang lain akan senang menerima kita dimanapun kita berada. Kamu ada dimanapun itu, di profesi apapun, pegang itu, attitude harus tetap dijaga. Sekaya apapun kita, setinggi apapun profesi kita, tapi attitude kita pada orang lain harus tetap dijaga ya. Itu aja pesannya. Oke nih, sekarang kakak lagi ya. Ini untuk Bu Putri, pesan dan motivasinya dong untuk siswi-siswi di SMP 33. Apa ya, pokoknya saya berharap tadi sama seperti Bu Dewi. Yang pertama, semua yang dikerjakan itu berdasarkan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi akhlaknya harus yang baik, baru kemudian diiringi dengan kemampuan dan bakat. Jadi kita percaya bahwa ikan jangan dipaksa untuk manjat, ikan ya berenang gitu. Jadi jangan dilombakan dengan satu lomba yang sama untuk orang yang berbeda, karena masing-masing orang tuh punya minat dan bakat sendiri gitu ya. Jadi banggalah dengan minat dan bakat yang dimiliki gitu ya, dan diasah. Dan komunikasi dengan orang tua, dengan guru itu penting, karena saya ngerasakan dengan guru-guru Bu Dewi. Saya dulu sering dulu kan buku BK kita ada kan ya, ada guru cita-cita, 3 cita-cita teratas, terus alasan kenapa mau cita-citanya seperti itu, jadi dituangkan gitu. Artinya nanti kalau misalnya ada kesulitan pun, kata Bu Dewi misalkan, oh ini mungkin lebih ke arah kesini atau apa, itu harus diutarakan. Soalnya saya merasa saya menjadi seperti ini karena banyak dukungan dari banyak hal, dari guru, dari orang tua. Dan cita-cita saya ini juga bukan cita-cita saya sendiri, cita-cita orang tua, doa guru, doa bimbingan orang tua, itu semua terangkum gitu ya. Jadi kita tidak bisa sukses dengan diri kita sendiri, dengan semuanya harus satu packaging gitu ya. Nah, itu aja mungkin. Jadi komunikasi, akhlak yang baik, terus asah kemampuan dan minat, itu insya Allah kita bisa
dimanapun kayak saya merantau nggak takut gitu. Itu aja. Oke, sepertinya ngobrol-ngobrolnya udah nih. Wah, cepat sekali ya. Di angkatan ini kita ada hadiah nih buat kenang-kenangan. Kita Makasih Putri. kita lihatin apa ya. Apa ya? Sakit tiga kenangan dari OSIS. Terima kasih ya. Semoga sukses ya. Terus buat Bu Dewi juga yang mau pensiun, mohon maaf lahir batin. Iya. Kami sebagai murid-murid ya banyak kesalahan. Sama-sama. Saya tuh kadang kalau ngomong gitu kita mau kayak mau nangis ya. Iya, terima kasih banyak ya. Sama-sama juga. Jaga ya komunikasinya. Iya. Biar lancar prosesnya. Iya, nanti kalau misalnya memang ini kita diperlukan komunikasiin aja melalui PIC-nya gitu ya, pembimbing OSIS-nya. Terima kasih juga ya buat Bu Dewi yang udah meluangkan waktunya. Sama-sama Putri. Sekian dari kami ngobrol-ngobrolnya bersama alumni dan Bu Dewi. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.